Shalom Alahim. Shalom. Wah, puji Tuhan. Nah saudara, tanpa terasa ya saudara, COVID sempat memisahkan kita. Ya. Terakhir saya datang bulan Januari 2019. Dan puji Tuhan hari ini boleh kembali datang ke tempat ini. Tapi kali ini spesial karena saya datang bersama-sama dengan tim. Ya, tim musik. Kecuali yang filler ini, 4 orang ini, tim kami bersama dengan tadi worship leader tadi, dan 1 singer yang ada di kiri tadi, yang gendut, cewek yang gendut tadi. Gitu. Worship leader kita ya namanya Febri Nainggolan. Gitu. Memang kalau gereja sudah kemasukan orang Batak, itu tanda-tanda kebangunan rohani akan terjadi di gereja itu. Iya, tim ini dari Semarang dan dari Serpong. Jadi pandemi ini Tuhan kasih saya lagi 2 gereja untuk digembalakan di BSD City dan di Gading Serpong. Ya, jadi ini perpaduan dari Semarang dan Serpong. Oke, saudara hari ini siap terima yang spesial dari Tuhan? Yang siap katakan amin. Hari ini saudara diberkati dengan pujian dan penyembahan kita. Amin. Yang diberkati, ayo ngomong begini. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Hampir gak mau berhenti tadi. Saya pikir mau khotbah jam berapa nih. Gitu ya. Pujian penyembahannya. Oke, hari ini spesial karena ini kebaktian mujizat dan terobosan. Semua siap terima terobosan? Siap terima mujizat? Ayo siapkan dirimu ya. Ini adalah hari Pentakosta. Dan percaya kalau saudara siap, maka Roh Kudus akan mendemonstrasikan kuasanya dalam hidup saudara. Ayo kita lihat satu cerita. Mudah-mudahan saya berusaha mempersingkat khotbah saya. Tapi jangan sampai kita kehilangan remanya. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Cerita Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Oke, saudara bisa lihat di layar saudara semua. Ayo baca dengan suara tahun 2023. Ya, suara 2022 ditinggalkan. Suaranya 2023 harus lebih kuat, lebih keras. 2, 3. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Ayat ketiga, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat 4, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ayat 5, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat.
Mari kembali kepada ayat yang pertama. Saudara, cerita ini terjadi ditulis di Yerusalem. Perhatikan, Yerusalem tepatnya di ayat 2, yaitu di pintu gerbang domba. Kalau saudara ke Yerusalem, pasti ini tempat yang pasti akan dikunjungi, yaitu di pintu gerbang domba. Ya, kita masuk ke kota tua di Yerusalem, kita berjalan ke sana dan kita akan masuk ke sini, ke pintu gerbang. Ada 12 pintu gerbang. Dan salah satu pintu gerbang itu namanya pintu gerbang domba. Dan begitu kita masuk ke sana, maka ada kolam yang disebut Betesda. Kenapa disebut pintu gerbang domba? Karena di tempat itu adalah tempat untuk menampung hewan-hewan yang akan dikorbankan oleh bangsa Israel, umat Israel. Sebelum hewan itu dibawa ke bait Allah, maka hewan-hewan yang akan dikorbankan itu ditampung di situ. Maka para imam akan meneliti apakah hewan-hewan ini layak untuk dikorbankan. Dan ini erat kaitannya dengan yang namanya Betesda. Kata Betesda, Bet itu artinya rumah, Esda itu artinya anugerah atau kemurahan. Betesda itu artinya rumah anugerah atau rumah kemurahan. Kenapa Betesda mendapatkan julukan sebagai rumah kemurahan atau rumah anugerah? Karena ada domba yang dikorbankan. Saya berdoa, GBI Sariwangi ini adalah rumah anugerah. Aminnya kurang semangat. Saya berdoa GBI Sariwangi ini adalah rumah kemurahan. Karena ada anak domba Allah yang dikorbankan. Yang setuju boleh tepuk tangan buat aku. Saya berdoa anugerah demi anugerah, kemurahan demi kemurahan dilimpahkan di tempat ini. Yang setuju sekali lagi tepuk tangan, katakan sama-sama. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Katakan, Kau menara dan perisai. Yang percaya Dia sumber pertolongan saudara, katakan, Engkaulah tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai. Nah saudara, saya berdoa, biarlah anugerah Allah melimpah-limpah bagi ini buat saudara. Di masa-masa yang sulit, masa-masa yang susah karena pandemi yang berkepanjangan, saya percaya anugerah Allah itu melimpah, tetap melimpah-limpah. Nah, apa yang terjadi di sana? Kalau saudara lihat ayat yang ketiga, hal yang ketiga adalah bahwa ada sejumlah besar, bukan
sejumlah atau sedikit orang, tapi sejumlah besar orang sakit di sana. Kenapa ada sejumlah besar orang sakit di sana? Karena tempat Bethesda itu menjadi tempat kesembuhan buat mereka yang sakit. Karena sewaktu-waktu air itu akan bergoncang. Kalau malaikat itu turun dari surga, maka air itu akan bergoncang-goncang. Dan siapa yang lebih dulu masuk ke kolam itu, apapun penyakitnya, maka sembuhlah orang itu. Oleh karena itu tempat itu pada waktu itu menjadi begitu terkenal. Khususnya buat orang-orang sakit. Karena itu menjadi tempat kesembuhan. Ada banyak orang sakit di sana yang menantikan kolam itu bergoncang-goncang. Tapi dengar baik-baik. Dari sejumlah besar orang yang sakit itu, hanya ada satu orang di mana dia memperoleh anugerah atau kemurahan. Mata dan hatinya Tuhan tertuju pada orang itu. Siapakah orang itu? Alkitab tadi menulis adalah ada seorang laki-laki yang sudah 38 tahun lamanya menderita sakit, yaitu lumpuh. 38 tahun dia menderita sakit. Pertanyaannya begini, kenapa orang ini yang menerima anugerah? Mungkin karena sudah terlalu lama menderita. Sehingga Tuhan gak tahan. Pada waktu Tuhan Yesus datang ke sana, mata dan hatinya ada tertuju hanya kepada satu orang ini saja. Sekalipun yang sakit begitu banyak. Kenapa? Mungkin karena sudah terlalu lama menderita. Tapi hal yang paling penting yang perlu saudara tahu hari ini adalah buat kita yang rindu mengalami terobosan. Dia ingin membukakan rahasia bagaimana mengalami mujizat dan terobosan itu. Sekali lagi, buat kita hari ini, ya, alasan yang kedua, kenapa orang itu yang sudah 38 tahun itu, kenapa bukan yang lain? Karena hari ini Tuhan mau mengajar kita yang sedang mendengarkan firman tentang orang lumpuh 38 tahun itu. Bagaimana ada satu rahasia, bagaimana kita bisa menerima mujizat dan terobosan. Yang siap terima mujizat dan terobosan, boleh tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Katakan sama-sama, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Dan perisai yang siap terima mujizat, katakan Engkaulah katakan Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan meriksa. Saya nggak tahu keadaan saudara hari ini. Mungkin saudara, maafkan saya, keadaan saudara walaupun dalam kasus yang berbeda. Mungkin ada yang seperti orang lumpuh ini, yang sudah terlalu lama menderita.
karena persoalan yang saudara hadapi. Doa saya hari ini, biar mata dan hati Tuhan tertuju pada saudara yang ada di tempat ini. Dan Tuhan akan mengulurkan tangannya untuk membuat mujizat dan terobosan dalam hidup saudara. Tapi mari kita lihat bagaimana kita bisa menerima itu. Mari lihat rahasia ini. Nah, saudara lihat ayat yang ketiga. Coba buka ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Oke, ayat yang keempat. Saya udah bahas ini, ya ayat yang keempat. Nah, oke. Tadi saya juga ada bahas. Ayat yang kelima. Sudah saya bahas. Ayat yang keenam. Nah, ini menarik saudara. Perhatikan baik-baik, ini rahasianya. Waktu Yesus melihat orang yang berbaring itu. Siapakah orang itu? Orang yang 38 tahun lumpuh. Perhatikan ini. Karena ia tahu. Tahu apa tidak tahu? Yang keras. Tahu apa tidak tahu? Tahu. Bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Jadi Yesus pada waktu datang ke situ melihat orang lumpuh 38 tahun itu, dia bukan tidak tahu. Dia tahu bahwa orang itu sudah lumpuh 38 tahun. Dari mana Yesus tahu? Kita nggak tahu. Alkitab tidak menjelaskan. Tapi dengan jelas Alkitab menulis bahwa Yesus tahu keadaan orang itu sudah lumpuh 38 tahun. Oke, perhatikan ini. Ini menarik. Berkatalah ia kepadanya apa? Yang keras. Yang keras. Aneh enggak? Sekali lagi ya, saya tanya. Yesus sudah tahu enggak orang itu lumpuh 38 tahun? Tahu. Coba bayangin ya. Sudah tahu ini orang sakit. Masih ditanya, maukah engkau sembuh? Aneh enggak? Ya enggak usah ditanya lah. Orang sakit menderita begitu lama, pasti mau sembuh. Tapi dengar ya, ini rahasia. Ini rahasia. Ini rahasia, kunci menerima itu. Kata sembuh buat orang itu merupakan pertanyaan yang mengkonfrontasi tentang keadaan apa yang ada di dalam diri orang itu. Apa yang ada di dalam diri orang itu sebelum Yesus membuat mujizat atas orang itu. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-7. Orang itu bilang, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi dengar baik-baik saudara. Dia pengen sembuh. Dari semenjak dia ada di kolam itu, dia pengen sembuh. Dan setiap kali dia mau terjun ke kolam itu, begitu malaikat turun air tergoncang-goncang, dia mau terjun. Gak ada orang mau tolong dia. Semua orang egois. Gak ada orang peduli akan dia. Setiap dia mau coba, bayangin dia lumpuh saudara. Lumpuh. Dia mau berdiri aja susah. Sementara yang sakit panu, kadas, kurap, lari duluan. Karena gak lumpuh. Dan dengar ya, yang sembuh cuma satu. Dari sekian banyak yang mau terjun itu, yang sembuh cuma satu yang lebih dulu masuk. Pasti dia kalah berkompetisi dengan ribuan orang sakit. Dan setiap orang itu saudara, kalau sudah kayak begitu, gak mikirin yang lain, yang penting dirinya sembuh. Benar gak? Kalau lagi ada orang sakit, ada altar call, orang gak pusing tentang orang lain, yang penting dirinya lari duluan ke depan. Supaya dia dapat jamahan lebih dulu. Nah dia ngalami seperti itu. Mau berdiri aja susah. Apalagi mau masuk saudara. Itu udah keduluan yang lain itu.
Dan orang nggak mau peduli dengan dia. Orang lain berpikir, penting aku masuk kolam duluan, aku mau sembuh. Dan saya kasih tahu, itu dia alami, bukan cuma 1 kali 2 kali, berulang-ulang. Oleh karena itu dia di situ sudah hampir 38 tahun. Dia selalu gagal, dia selalu gagal, dia selalu gagal. Oleh karena itu dengar baik-baik, kata sembuh yang ditawarkan Yesus sebenarnya mengacu bukan kepada kesembuhan fisik terlebih dahulu, tapi kepada kesembuhan batin yang ada di dalam orang itu. Yaitu apa? Trauma kegagalan. Itu menimbulkan orang tuh kalau gagal, melakukan sesuatu gagal, terus gagal. Lama-lama orang itu akan menjadi takut dan akan menjadi trauma. Oleh karena itu Yesus bilang begini sebenarnya, sebelum aku menyembuhkan secara fisik, engkau mesti sembuh dulu dalam batinmu. Karena ketakutan yang kau alami karena kegagalan demi kegagalan, itu menjadi penghalang untuk engkau punya iman, untuk engkau percaya kepadaku. Saudara mesti ngerti ya, cara beroperasinya Tuhan bukan dari luar, tapi dari dalam. Yang dalam ini mesti diberesin dulu kalau ada masalah. Baru yang luar itu mengikuti. Hari ini kita memperingati Pentakosta. Sebelum ini 40 hari. Yesus tidak langsung naik ke surga setelah Paskah. Dia berulang-ulang menjumpai murid-muridnya. Kenapa? Saudara lihat peristiwa di Danau Tiberias. Waktu murid-muridnya menjala ikan, mereka tidak mengalami breakthrough. Mereka tidak mengalami terobosan. Nihil, nol besar. Mereka tidak menangkap apa-apa. Kenapa Yesus menjumpai mereka? Sebelum Yesus buat terobosan, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Yesus membereskan yang di dalam ini. Lewat perjumpaan pribadi dengan dia. Kenapa? Karena murid-muridnya kecewa. Kenapa kecewa? Karena mereka mengharapkan Yesus akan angkat senjata. Melawan orang-orang Romawi pada waktu ditangkap. Dan berperang melawan orang Romawi dan mengalahkan orang Romawi yang menjajah mereka. Sehingga Yesus menjadi raja atas orang Yahudi dan mereka dapat posisi. Tapi ternyata yang mereka lihat mengecewakan. Mereka nggak ngerti rencana Tuhan. Yesus ditangkap, Yesus disiksa, Yesus dianiaya, bahkan Yesus mati di atas kayu salib. Hal itu membuat murid-murid kecewa. Sehingga mereka tidak percaya kepada kebangkitan Yesus. Pada waktu Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka melihat Yesus, mereka menyangka itu hantu, saudara. Kenapa bisa begitu? Kenapa mereka tidak percaya akan kuasa kebangkitan? Karena yang di dalam ini kecewa. Orang itu kalau kecewa, orang itu kalau takut, yang dihasilkan adalah ketidakpercayaan. Kenapa? Ada suami-suami berkata begini, aku ini udah berubah loh Pak. Aku ini udah berubah loh Pak. Tapi istriku masih gak percaya. Problemnya bukan terletak pada suami. Tapi karena istri itu belum pulih hatinya. Dia masih kecewa. Sekalipun suaminya berubah jadi malaikat, selama hatinya masih kecewa, dia tidak akan pernah bisa percaya. Oleh karena itu saudara mesti ngerti ini. Ini rahasia. Hari ini kalau saudara mau terima terobosan mujizat kesembuhan, lihat dulu yang di dalam sini. Ada enggak ketakutan? Ada enggak kekecewaan? Ada enggak kepahitan? Ada enggak sakit hati? Ada enggak saudara dendam? Ada enggak saudara iri hati? Ada masalah enggak di dalam sini? Kalau masih ada masalah, itu jadi penghalang untuk mujizat terjadi. Yesus bekerjanya, yang di dalam ini mesti diberesin dulu. Baru yang di luar itu akan mengikuti. Yang setuju tepuk tangan buat Allah kita. Yesus tanya sama saudara, maukah engkau sembuh?
Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Beresi yang di dalam. Kalau ada ketakutan, kekecewaan, kepahitan, ayo beresin dulu. Kalau kau beresin yang di dalam, jangan heran mujizat itu terjadi, kesembuhan itu terjadi. Yang setuju tepuk tangan buat Allah kita. Katakan, engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, engkau penolong. Kau menara dan perisai hidupku, engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, engkau penolong di saat susahku. Dan perisai. Jadi kata sembuh itu membereskan dulu yang di sini. Jadi sekarang ini saudara akan terjawab tuh, Pak, kenapa Pak? Saya sudah doa puasa Pak, udah sebulan lebih Pak. Berbulan-bulan saya doa puasa, kenapa enggak ada terobosan? Benar baik-baik. Karena yang di sini belum beres. Karena yang di sini belum beres. Cara kerja Tuhan itu dari sini dulu. Makanya dia enggak langsung naik ke surga. Karena dia mau menjumpai murid-muridnya untuk membereskan hati mereka. Supaya setelah itu mereka melihat mujizat demi mujizat dan terobosan demi terobosan. Coba saudara sekarang perhatikan hati saudara sebelum saya tutup firman ini. Dan saya tahu kalau saudara mau beresin hatimu, jangan heran hari ini Roh Kudus akan mendemonstrasikan kuasanya buat saudara. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Kata Yesus kepadanya, ini menarik. Hal yang kedua, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Begitu yang di dalam ini beres, maka dia menyampaikan pesan yang menjadi rema buat orang lumpuh itu. Yesus gak begini. Ingat baik-baik. Oke, karena gak ada yang nolong kamu, aku ini Tuhan, gak usah khawatir. Kamu standby di sini ya. Kan kita gak tahu kapan malaikat turun. Yesus bilang, aku tahu dan aku bisa memerintahkan malaikat. Dengar baik-baik. Siap-siap ya. Ini aku kasih komando nih malaikat supaya turun. Aku ini Tuhan. Nanti, nih sekarang kamu deket-deket ke tepi kolam. Nanti dengerin baik-baik. Aku yang akan nolong kamu memasukkan ke kolam itu. Yesus gak buat itu. Yesus buat percepatan. Bangun, ini perintah yang melompat. Mestinya sembuh dulu baru bangun. Bangun dan jalan. Dengar baik-baik. Saudara harus tangkap pesan Tuhan setelah hatimu sembuh. Sama seperti murid-murid itu. Begitu Tuhan jumpai mereka dan hatinya pulih, maka Tuhan memberi perintah. Tebarkan jalamu sekarang, gak masuk akal. Malam hari mereka nangkep ikan gak dapat apa-apa. Sekarang siang hari suruh nangkep. Tangkep pesan ini. Kalau kau mau terima terobosan. Yang kedua, tangkap apa yang jadi pesan Tuhan buat kamu secara pribadi.
Kata bangun dan berjalan itu hanya untuk orang lumpuh yang 38 tahun. Bukan untuk semua orang yang sakit di situ. Bangun, jalan. Saya percaya hari ini Tuhan akan bicara kepada pribadi demi pribadi. Kalau saudara memang merindukan terobosan, begitu hatimu pulih, Dia akan bicara kepada saudara untuk saudara mengalami itu breakthrough. Saya nggak tahu apa yang Tuhan mau. Mungkin ada yang disuruh Tuhan, datengin orang yang sudah nyakitin kamu. Mungkin ada yang disuruh Tuhan, berkati orang itu. Mungkin ada yang disuruh Tuhan, pergi dan layani aku. Saya nggak tahu apa yang Tuhan mau bicara. Mungkin saudara kecewa karena saudara kecewa karena saudara pernah dikecewakan orang-orang di dalam pelayanan sehingga saudara mundur dari pelayanan. Tapi begitu hatimu pulih, Tuhan bilang layani aku kembali. Tangkap itu. Kalau saudara kerjakan itu, saudara akan melihat hidupmu penuh dengan mujizat demi mujizat. Kelihatannya dari aminnya nggak siap ini terima mujizat. Dari aminnya kayaknya nggak siap nih jemaat pertama nih terima mujizat. Siap? Kalau Tuhan suruh datang ini banyak anak muda ke mantan pacar, siap? Yang sudah menyakiti hatimu, siap? Yang saudara diciak duitnya, dibawa kabur duitmu, ditipu orang. Setelah Tuhan pulihkan hatimu, Tuhan bilang ampuni dia, bebaskan hutangnya, siap? Siap? Sering kan, aduh Tuhan, enak dong dia. Gua susah-susah cari duit, dia yang menikmati. Mau yang lebih besar? Mau yang lebih besar lagi? Ya, siap. Gimana nih mau buat mujizat kepada nggak siap Pak Gembala? Siap. Terima, itu perintah melompat loh. Yesus nggak bilang gini, karena untuk sembuh harus masuk ke kolam, maka aku akan tolongin kamu masuk ke kolam. Ingat, Tuhan buat mujizat bukan dengan satu metode. Jangan pernah batasi Tuhan. Yang penting tangkap apa yang jadi pesan Tuhan buat saudara. Dan kerjakan itu dengan penuh ketaatan. Maka saudara akan melihat hidupmu penuh dengan mujizat. Mari yang percaya, tepuk tangan buat Allah kita. Bangkit berdiri saudara.